Jadi gue tuh kepikiran gini, kita ini kan tinggal di negara demokrasi ya. Namun setiap kita nyampaikan aspirasi, malah kita dibungkam, terus disambut gas air mata. Apalagi baru-baru ini ada berita yang dimana polisi yang luka pas demo malah naik pangkat, sedangkan rakyat bahkan mahasiswa yang luka hanya naik ambulan. Yang dimana baru kemarin ya, tepat tengah malam, ada pemberitaan terbaru dan bahwa kampus Unisba dan Unpas itu yang harusnya jadi tempat aman buat para mahasiswa itu malah dihujani gas air mata. Ibaratnya ya kayak aparat itu lagi main paintball loh. Jadi kalau misalnya mau sehat di negara ini ya harus ibaratnya punya paru-paru titanium mungkin ya. Nggak kebayang sih. Ya udah kalau gitu kita ngobrol bareng masalah ini, polisi naik pangkat dan serangan di kampus Unisba dan Unpas mengenai Jadi gini guys, tepat 1 September 2025 Presiden Prabowo Subianto itu mengunjungi RS Polri dan menjenguk para polisi yang terluka akibat demo. Dan ini penjelasannya. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Gimana sekarang sudah paham ya? Ya pas saat presiden mengumumkan gitu ya sedih dengarnya, karena ya bisa dibilang bukannya evaluasi, bukan bertanya kenapa kericuhan terjadi, malah memberi para aparat yang terluka atau mungkin ya benda-benda tajam atau tumpul saat demo itu dihadiahkan sebuah kenaikan pangkat. Sebagian polisi memang sih luka parah, ada yang operasi kepala, ada yang transplantasi ginjal. Ini dapat informasi yang tersebar, tapi apakah luka itu jadi tanda keberanian atau tanda kegagalan negara melindungi rakyat? Ya dimana kita tahu hingga saat ini 2 September ada 10 ya gabungan antara rakyat dan mahasiswa yang meninggal akibat dari demo ini. Jadi ini guys, ada beberapa video korban yang diakibatkan oleh demo. Yuk kita tonton sebentar. Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusda Mardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan, dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman. Dan ini nyawa, lukanya seumur hidup. Artinya apa? Sebelum ke teroris siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Sementara itu di Bandung, yang dimana tadi malam jam 12 ya sudah masuk ibaratnya tanggal 2 September, itu malah menjadi serangan aparat, yang dimana sebenarnya sebelumnya Unisba dan Unpas ini sudah melakukan aksi damai demo yang ibaratnya semuanya berjalan secara lancar ya, tanpa ada kendala, tanpa ada keributan. Namun seketika pada malam hari Unisba dan Unpas ini ditembaki sekelompok ya aparat dengan gas air mata. Jadi itu guys, sebenarnya kampus Unisba dan Unpas itu menjadi pusat untuk medis apabila mahasiswa yang ikut demo terjadi mungkin luka-luka atau sesak napas gara-gara gas air mata. Ya pusatnya di situ, di kampus itu. Diharapkan
tidak ada, ibaratnya tidak ada serangan balik dari kelompok aparat, namun nyatanya yang kita lihat bahwa sekelompok aparat ini menembakkan gas air mata ke area dalam kampus. Paginya setelah kejadian, Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi itu langsung gercep turun ke lapangan merespon dengan tindakan yang terjadi, dan ini penyampaian beliau kepada awak media. Yang melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya ya. Itu yang penting, saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodir dengan baik. Saya membuka ruang dialog, dan pada jam 13 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate. Supaya antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi seperti apa Pak dari Pemkot Pak? Ya, antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi, dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam kemudian mukanya ditutup lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Nah, ini yang harus dilakukan secara bersama, karena pada akhirnya seluruh pikiran dan gagasan kajian akademik harus bisa diterima oleh baik oleh kita, dan kemudian juga iklim berunjuk rasa, berdemonstrasi, berdemokrasi tidak boleh menimbulkan kerusakan, karena justru nanti yang menjadi titik fokus adalah kerusakan ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat teman-teman mahasiswa yang murni ini, gitu ya. Jadi mungkin kalau antisipasinya jika misalnya nanti ada demo lagi untuk mengantisipasi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang memakai serba hitam ini untuk datang ke lokasi unjuk rasa, gimana mungkin antisipasinya? Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode. Ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah, itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan, yang pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat. Serta juga rektor juga angkat bicara, dan BEM. Saya akan coba bagi dalam sequence begitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa demo itu berakhir pada jam 17.00. Nah, korban itu sudah mulai berdatangan itu pada kalau tidak salah masuk itu pada jam 17.20. Itu sudah ada korban. Ya, sudah ada korban. Nah, posko itu buka sampai korban itu selesai ditangani. Ya, nah, proses penanganan korban itu berakhir pada jam 8.30. Ya, jam 8.30 sampai jam 9 itu masih ada korban yang napasnya masih sesak dan lemas gitu ya. Itu sudah selesai kita bantu, kita tangani, kita evakuasi, dan selamat mereka dijemput oleh keluarganya. Nah, posko tutup di jam 9.00. Nah, kejadian semalam kalau kita lihat waktunya, mohon nanti dikoreksi, seingat saya itu mulai jam 21.30. Itu secara masif. Kenapa demikian? Nah, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai dini hari. Ya, ternyata yang tadinya pendemo itu pulang jam 17.00 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan, massa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, dari mulai ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sundarjana, kemudian di Taman Radio juga ada,
gerombolan dan mereka memblokir jalan dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, Simpang Haryang Banga atau Rangga Gading, kemudian di jalan di depan gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari atas di ujung memblokir jalan Taman Sari, plus di Taman Sari bawahnya depan gedung Tunpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba gitu kalau tidak salah tagline-nya. Itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi. Dan sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Itu sepanjang pengamatan saya dan sampai tadi pagi kami jam 4 itu melakukan sweeping di kampus. Ya, jadi kami ini ada beberapa termasuk saya belum pulang ke rumah. Ya, keluarga khawatir ini ada apa ini terjadi karena di medsosnya rame gitu ya. Bapaknya selamat enggak? Ya, alhamdulillah ada pers ini bisa mengklarifikasi semuanya. Nah, itulah yang menyebabkan kerusuhan tadi malam. Ya, sehingga informasinya berkembang menjadi liar. Begitu kan ya? Nah, masa itulah yang di-sweeping oleh aparat kepolisian. Karena ini kan bukan area kampus kita. Ini adalah area publik ya. Namanya juga jalan Taman Sari, bukan jalan Unisba. Jalan Haryang Banga, bukan jalan Unisba. Ya, jalan juga di sana Rangga Gading, Rangga Malela, itu bukan jalannya Unisba. Itu jalan umum yang diblokir oleh segerombolan tadi, walau alam siapa yang memblokirnya, tetapi masa ada di situ. Ya, masa ada di situ dan beredar di sekitar kampus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Ya, selamat pagi teman-teman, akang teteh semuanya. Saya di sini juga bersama keluarga besar mahasiswa Unisba, juga setiap perwakilan BEM fakultas, juga keterwakilan dari beberapa fakultas yang ada di Unisba akan menyatakan press release dengan atas kejadian semalam. Yang pertama, mahasiswa Unisba mengecam brutalitas aparat kampus diserbu, nyawa mahasiswa terancam oleh kelakuan menjijikan aparat. Bandung, Selasa 2 September 2025 pukul 12 malam, baru saja usai melakukan aksi demonstrasi damai, kami mahasiswa Universitas Islam Bandung mengalami serangan brutal dari aparat gabungan TNI dan Polri. Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dan dari intervensi aparat bersenjata. Aparat dengan perlengkapan lengkap menyerang secara membabi buta, banyak mahasiswa yang menjadi korban, ada yang tertembak di bagian dada, ada yang tertembak dan juga mengalami sesak napas akibat gas air mata, serta banyak luka-luka lainnya. Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represivitas pelanggaran hukum yang menjijikan dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus. Hal tersebut jelas melanggar, yang pertama, pelanggaran otonomi kampus pasal 13 ayat 2 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk menjaga kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Masuknya aparat tanpa izin ke dalam kampus adalah bentuk perampasan hak otonom kampus. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas rasa aman serta kebebasan berkumpul serta menyatakan pendapat. Serangan brutal aparat merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 30, melarang aparat melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengancam keselamatan jiwa warga negara. Yang ketiga, tindakan melawan hukum oleh aparat. Penembakan terhadap mahasiswa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi aksi damai. Ini merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagai diatur dalam pasal 351 KUHP dan pelanggaran kewenangan
aparat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Lalu kami keluarga besar mahasiswa Unisba membuat pernyataan sikap. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan represivitas brutal dan tidak berprikemanusiaan aparat TNI dan Polri di dalam lingkungan kampus. Yang kedua, kami menegaskan bahwa kampus adalah ruang aman dan bebas dari kekerasan negara. Yang ketiga, kami menuntut pertanggungjawaban kepada Kapolda Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, dan aparat terkait serangan ini. Yang keempat, kami mendesak Komnas HAM, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera turun tangan menyelidiki pelanggaran hal berat ini. Yang kelima, kami menegaskan akan menempuh langkah hukum dan menggalang solidaritas nasional untuk melawan praktik militeristik yang menjijikan yang membuat membungkamnya mahasiswa. Juga peristiwa ini adalah bukti bahwa kekerasan dan kekuasaan bersenjata sedang digunakan untuk membungkam sesama kritisnya mahasiswa. Kami tidak akan diam, kami akan terus melawan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat. Sekian press release dari KBMU. Ini sebenarnya bukan sekadar kericuan, ini pelecehan terhadap ruang intelektual, ruang berpikir, dan ruang masa depan, guys. Ada beberapa siaran live yang dimana stasiun TV menemukan Ketua BEM dengan Humas Polda Jawa Barat, dan ini penjelasannya, kita dengarkan saja. Dok, di sini bagaimana awal terjadi kericuhan dan bagaimana selongsong gas air mata bisa ada di areal kampus? Ya, terdengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Mas Kamal. Ya, terkait penjelasan singkat terkait alur aksi ini dari jam 5 sore sebenarnya sudah berangsur-angsur dari aksi massa Unisba begitu untuk akhirnya kembali ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli, juga dilindas oleh motor, yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Juga akhirnya menjelang jam 11 malam itu yang tadi dikatakan temandang dari Unpas, karena satu sisi, Mbak, kampus yang menjadi titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk akhirnya menjadi titik evakuasi. Nah juga jadi titik evakuasi ya, Mas Kamal ya. Oke, ya, betul. Kita tanya jawaban dari polisi, bagaimana Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Romawan. Pak Kabid, betul ada yang ditangkap? Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Okay. Boleh dibuka kameranya? Kerusakan kamera aja ya. Ini kayaknya handphone laptopnya agak kurang bagus. Nah, tapi suaranya terdengar ya, cukup ya. Oke, terdengar jelas. Baik, jadi kepada Kompas ya, serta Adik Rahmatullah yang kami dengar dari ceritanya sangat tidak sesuai fakta ya. Karena apa yang disampaikan, oke lah kalau mungkin selongsong gas air mata itu dengan jumlah sebanyak itu, menurut saya itu dia ngumpulin pada saat kejadian di DPRD, kejadian ngumpulin di Gedung Sate, itu terkumpul di situ ya. Dan si Satpam ini menunjukkan begitu banyak, sampai tadi dikatakan sampai 40. Itu sampai tidak masuk akal itu ya. Tetapi di sini yang paling pasti di sini adalah kami perlu luruskan dengan video-video yang sudah kita dapatkan ya, bahwa ini adik-adik ini yang menggunakan kampus sebagai sarang daripada anarko ini, itu dibiarkan menyatu ya, bertampung di situ.
dan berbaur dengan anarko ini, ya. Ya, karena pada saat kita patroli pada pukul 21 malam itu, ya, kita dilaporin sama masyarakat bahwa adanya pembentukan batu-batu di tengah jalan dan ada pembakaran. Dan banyak kelompok orang di situ menggunakan baju-baju yang hitam itu menghadang jalan. Nah, kami nanti share video dan fotonya lengkap ini kami dapatkan, dan kami sudah press conference tadi dengan Bapak Kapolda dengan seluruh media, bisa kita tunjukkan, termasuk ketika yang bersangkutan ini setelah kita bersihkan di area Unisba ini, ya, mereka banyak yang masuk ke Unisba ini, dan mereka secara rutin melemparkan molotov, ya, dengan sangat sporadis. Tahan dulu Pak Kabid, saya mau ke Kamal. Kamal, Anda terima dengan pernyataan polisi ini? Ya. Saya ada videonya lengkap di sini, nanti kita bisa buktikan Mas bagaimana Kamal, mereka melempar. Anda bisa dengar suara saya? Polisi, ya, dan tidak ada. Pak Kabid, tahan dulu, kita mau dengar apa respons kronologi dari pihak mahasiswa. Nah, saya kira begini, Mbak. Yang disampaikan tadi Bapak Polisi ini, maksudnya kan itu sesuai daripada informasi yang didapatkan oleh Bapak Polisi. Tapi kami juga ada begitu. Saya kira tadi terkait Unisba menjadi sarang anarko pun, saya kira itu saya bisa tepis dan bantah. Saya bisa pastikan bahwa di Unisba ini tidak ada menjadi sarang anarko begitu. Dan juga di Unpas. Saya kira gerakan kami bersih begitu, Mbak. Juga terkait kajian akademik, juga terkait konsolidasi, dan dari kami pun sudah menarik mundur aksi. Akan tetapi kan karena juga poinnya adalah kampus kami dijadikan titik evakuasi, itu kan juga harus tidak juga akhirnya tidak hanya menerima mahasiswa Unisba yang akhirnya terluka, tapi kampus orang-orang yang ada di masa aksi begitu. Bagaimana dengan selongsong yang ditemukan? Saya ingin menanyakan, polisi bilang kan tidak ada gas air mata di sana. Saya ada gas air mata tadi pun. Gas air mata itu hanya di luar kampus itu, karena mereka kan menghadang di jalan itu. Itu yang kita lakukan. Kalau seandainya di situ ada klaimnya sampai 40, itu tidak sampai masuk akal itu. Begitu dahsyatnya kita melukai adik-adik itu tidak akan mungkin, ya. Dan kita tidak akan terpancing dengan upaya mereka untuk menggiring sampai masuk kampus dan sebagainya. Dan ini kami sampaikan bahwa ada 6 tersangka yang tadi malam kita amankan di sekitar itu, yaitu saudara AZ, ini usia 21, ini adalah HMI Ketum Komisaris periode 2005-2006, jadi masih aktif. Kemudian di sini ada inisialnya ERA, FNE, sama RAR, ini termasuk YAA, ini usianya 30, 19, 21, 25, ini pegawai konter HP, ya. Dan yang satu lagi GR 19 tahun ini pegawai swasta. Nah, di sini kami sampaikan berarti di situ ada orang lain selain mahasiswa, walaupun mahasiswa juga ada di situ. Dan kemudian ada pada pukul 12.00 ini, ya, yang juga mereka kita tangkap, ini adalah saudara MN usia 23 tahun. Ini mahasiswa Unpas meter 5, ya, juga kita amankan di sini. Kemudian ada MF mahasiswa Unpas juga, ya. Dan yang lainnya adalah HFS 29 tahun, ini Satpam Sentral Wahana Arta. Kemudian MRA 20 tahun, ini Linmas Gede Bage. AW ini ada 25 wira swasta, dan MSC ini adalah mahasiswa Unikom, ya. Dan yang lainnya adalah yang 2 lagi ini MFS 25 ini karyawan swasta, dan HM ini buruh harian. Jadi kalau seandainya dari teman-teman adik-adik dari mahasiswa ini kan pasti mengenal teman-temannya. Siapa temannya, walaupun dalam keadaan malam, karena itu kan bekerja, mereka melakukan unjuk rasa sejak dari sore. Pak Kabid, mahasiswa bilang ada kawan mereka yang ditangkap, ada mahasiswa juga yang ditangkap oleh polisi. Itu saya sampaikan tadi itu. Jadi kan ada universitas dari Unpas, ada 2 orang, ya. Kemudian dari Unikom, ya. Ada HMI, ya, komisaris HMI. Apakah akan dipulangkan, Pak? Mohon maaf, ini kebetulan yang kami sedang selidiki, ya, untuk yang 2 orang ini
kedapatan untuk apa? Ada bahan ya, bahan berupa ini ya. Ada berupa barang-barang seperti molotov, masih kita selidiki. Apakah yang bersangkutan nanti ini bisa kita buktikan, ya kita bisa proses, ya. Bahwa kejadian tadi malam itu bukan real kejadian oleh mahasiswa. Ternyata ada pihak-pihak yang anarko, bisa dibilang gitu, atau penyusup yang membuat onar di area sekitaran kampus. Bahkan publik tak tinggal diam. Tagar RIP Demokrasi Al-Ais on Unisba, alerta membanjiri media sosial hingga menjadi trending hari ini karena orang sadar demokrasi ini sedang sekarat. Yang dulu dijanjikan sebagai ruang bebas kini jadi ruang berisiko, dan kita yang rakyat biasa dipaksa sehat di tengah negara yang makin sakit. Sungguh miris ironi ini. Polisi yang terluka saat menghalau demo bisa aja naik pangkat. Mahasiswa yang luka kena menolong teman dibungkam dan ditakut-takuti. Yang berkuasa diberi penghargaan, yang bersuara diberi gas air mata. Apakah ini demokrasi atau cuma panggung sandiwara? Kawan-kawan, kita hidup saat ini bisa dibilang di masa yang absurd. Polisi yang luka dilabeli pahlawan, mahasiswa yang bersuara dianggap musuh. Tapi justru di sini pentingnya kita tetap sehat, bukan cuma tubuh, tapi akal, nurani, dan keberanian. Karena kalau nurani kita ikut sakit, negara ini akan benar-benar mati. Suara rakyat harus terus hidup, jangan diam, jangan takut. Sehatkan negeri yang sakit ini mulai dari suara kita. Dan untuk teman-teman yang turun aksi, stay safe. Tetap jaga teman-teman kalian di sekitar. Tetap lindungi, intinya jangan mati. Apabila ada orang yang ingin berbuat onar, langsung dan ingat tujuan awal kita turun aksi untuk apa. Jangan termakan. Oh ya guys, tambahan ini ada tambahan dari Rektor Unisba baru saja. Komando di saya kawan-kawan. Baik, Pak. Siapa ya? Saya beserta kawan-kawan Unisba khususnya. Di sini kita melihat kemajuan di media sosial terkait dengan statement Bapak yang jauh sekali dari fakta di lapangan. Yang pertama, bahwasanya fakta di lapangan menunjukkan beberapa hal yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai. Dan kita tahu bahwasanya Bapak tidak ada di lapangan, kita yang ada di lapangan. Betul kan, Tuan? Kita meminta klarifikasinya terkait dengan beberapa argumentasi Bapak yang disampaikan di media sosial. Bahkan seluruh bangsa Indonesia matanya sedang tertuju ke Bapak gara-gara melakukan statement. Yang pertama, bahwa Bapak mengatakan tidak ada korban. Jangan kena kalau ngomongin korban, tanya aja ke belakang Bapak, itu ada satpam, ada yang tertembak. Itu yang pertama. Apalagi mahasiswa. Mana Pak? Baik, Pak. Ada mahasiswa Pak yang sampai digilas. Tangannya patah, Pak. Kakinya tertembak. Ada yang juga sekarang di Polda ditangkap dan dipukuli, Pak. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sangat kecewa berat terhadap Bapak sebagai pimpinan di sini. Kenapa? Karena hanya menitik beratkan Pak sweeping lah itulah. Padahal kita tidak muluk-muluk, Pak. Bahwasannya kita tahu secara perundang-undangan bahwa kampus ini adalah area yang aman. Tetapi yang dititik beratkan bahwa ada anarkisme dan kita melakukan sweeping dan lain-lain. Kita hanya meminta tugas Bapak sebagai pimpinan di sini untuk membersihkan bahwa tindakan-tindakan aparat yang represif dan secara brutal itu perlu dikutuk. Semangat kawan-kawan! Bukan berbicara hal A, B, C, D dan lain-lain hal yang tidak on point, Pak. Terus terang, Pak, kami menghormati Bapak sebagai pimpinan, tapi Bapak harus menghormati kita dan menyayangi kita sebagai mahasiswa Bapak. Betul! Menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Dan kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis tindakan-tindakan anarkis. Kemudian tentunya kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan
dan juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang terus berjuang untuk mensuarakan aspirasi masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan kita di kampus perjuangan, kampus besar, kampus Unisba, kampus biru, kampus kita tercinta di Taman Sari. Assalamualaikum. Saya Rektor Unisba meminta maaf. Dan saya Rektor Unisba tentunya meminta maaf kepada seluruh mahasiswa yang sudah berjuang dan mungkin belum mendapatkan apresiasi yang besar dari saya, dan tentunya hatinya bisa jadi terluka, dan mudah-mudahan kalimat ini bisa mengobati luka kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.